أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Kalau ngomongin baper pasti kita sering. Kita ya yang masih sendiri. Kalau udah berdua insya Allah udah gak gampang baper. Kalaupun baper recovery-nya tuh gampang. Kalau bapernya di luar tinggal pulang ke rumah. Kalau bapernya di rumah tinggal keluar aja. Nabi pernah baper? Pernah, walaupun baper Nabi itu baper fisabilillah ya. Kenapa saya bilang baper fisabilillah? Karena bapernya karena dakwah. Kalau kita bapernya karena masa lalu, baper ngelihat tadi mantan udah bahagia, itu rasanya kayak luka yang dikasih garam, makin perih. Udah terluka dikasih lagi garam, udah jatuh ketiban tangga. Tapi kalau kita udah bahagia duluan ngelihat mantan udah kayak gitu kan gak terlalu baper ya, biasa aja. Gak nyesel, kenapa? Kita juga udah duluan bahagia. Ini bapernya kita. Kalau bapernya Nabi, baper fisabilillah. Bapernya Nabi itu karena dakwah. Salah satu ayat baper di awal-awal dakwah itu surat Al-Muzammil. Kenapa Nabi baper? Karena di luar tuh banyak yang mencela Nabi, banyak yang memfitnah Nabi, banyak yang menghina Nabi, banyak yang menyakiti Nabi. Akhirnya Nabi sedih, kan baper kan? Akhirnya Nabi sedikit kecewa. Nah itu bapernya Nabi. Pulang ke rumah Khadijah radhiyallahu anha. Sampai di rumah, baper itu reda secara pelan-pelan. Kenapa bisa kayak gitu? Pertama reda karena ngelihat wajah Khadijah. Wajah Khadijah itu obat buat Nabi. Kemudian sentuhan tangan Khadijah. Dibelai sama Khadijah, Nabi istirahat, tidur karena Nabi pulang udah malam banget. Udah capek seharian dihina, dicela, dicaci maki, direndahkan, disakiti, dimusuhi seharian. Bayangin keluar habis subuh, cuman pengen berdakwah nih. Pulang-pulang hampir tengah malam, pulang dalam keadaan hampir gak ada satupun yang beriman. Yang kayak gitu tuh sering Nabi tuh. Ibarat kita dari pagi sampai malam keluar, gak ada 1 rupiah pun yang bawa pulang, kan baper ya. Kalau yang kerja nih, apalagi kerjanya belum tetap, bukan sebagai employee, sebutlah kayak usaha, dagang. Keluar subuh-subuh, pulang tengah malam, gak ada satupun dagangan yang laku. Nabi juga sering kayak gitu, cuman bukan dagangan, dakwah. Keluar subuh-subuh, pulang malam, gak ada satupun orang yang beriman. Jadi gak ada yang close gitu. Semuanya ya deh, paling-paling gitu. Kayak kita nawar-nawarin apa gitu, oh ya udah saya ntar ikut. Ntar saya hubungin lagi, oh ya kayak gitu-gitulah. Kita kayak sales gitu kan. Keluar pagi-pagi ngejual barang, terus akhirnya kasih kartu nama. Orang cuma basa-basi doang mau beli, basa-basi doang akan hubungi kembali, basa-basi doang lagi nggak bawa duit apalah segala macam alasan. Sampai malam nggak ada yang beli satupun. Padahal ada target kalau kita dari perusahaan itu minimal sehari ngejual 2 barang misalnya. Tapi sampai malam nggak ada yang laku, sedih, kecewa, kadang-kadang ngerasa kayak besok perlu keluar lagi enggak. Ngerasa putus asa, kayaknya udah enggak akan berhasil usaha ini atau dagangan ini atau profesi ini. Nabi enggak sampai ke tingkat putus asa, tapi kecewa berat sering. Sedih luar biasa tuh sering. Bukan sedih karena beliau dicelanya nih. Nabi bukan tipe kayak kita yang baper karena dicela, tapi sedih kepada orang yang mencela. Kasihan gitu. Makin dicela, Nabi makin kasihan sama dia dan sedih memikirkan nasib dia nanti di akhirat. Jadi kalau sedih kita mikirin nasib sendiri,
Baper kita tuh mikirin diri sendiri, bapernya Nabi itu mikirin orang lain. Gimana nanti kalau dia nggak terima hidayah, pas dia meninggal gimana nanti di akhirat, saya nggak bisa nolong. Karena kalau nggak masuk Islam, Nabi nggak bisa nolong, nggak dikasih izin sama Allah. Yang dikasih izin cuman orang yang bersyahadat. Jadi Nabi baper, sedih, kecewa tuh gara-gara mikirin nasib orang lain. Bukan mikirin perasaan beliau sendiri. Dan bapernya tuh serius loh. Sedih berat. Pas pulang ke rumah, ketok pintu pelan, Assalamualaikum, dibukain sama Khadijah. Kelihatan wajah Nabi kayak sedih banget. Langsung Khadijah nyiapin semua. Langsung Khadijah nyiapin semua untuk beri kenyamanan buat Nabi, selimut yang hangat karena puncak musim dingin. Diselimutin sama Khadijah. Terus Khadijah nggak mau ngebahas, nggak mau ada apa sih, cerita dong, nggak mau ngebahas sama sekali. Yang penting Nabi nyaman aja. Udah makan malam, langsung diselimutin, dibelai sama Khadijah. Khadijah pengertian. Lagi tidur, datang Jibril. Ya ayyuhal muzammil. Dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Allah itu lebih pengertian lagi daripada Khadijah. Karena Allah itu alimun, tahu banget isi hati kita. Kita lagi baper, Allah tahu. Kita lagi sedih, Allah tahu. Kita lagi kecewa, Allah tahu. Allah tahu banget. Ini kekasih Allah lagi sedih nih. Kekasih Allah lagi kecewa nih. Kekasih Allah lagi baper berat dan bapernya tuh baper berpahala, baper fisabilillah. Sehingga Allah langsung manggil, ya ayyuhal muzammil, wahai kekasihku yang sedang berselimut. Kalimat berselimut di sini jangan fokus kepada barang atau benda selimutnya, tapi fokus kepada kondisi Nabi kenapa berselimut. Kondisi Nabi kenapa beliau pulang ke rumah tuh lelah banget dan akhirnya tidur dalam keadaan galau berat. Dipanggil sama Allah, ya ayyuhal muzammil. Ini salah satu contoh ayat Nabi baper. Kayak bapernya ibu lah. Mikirin anaknya, pas anaknya nggak mau belajar, pas anaknya misalnya nggak terlalu bagus nilainya, pas anaknya ada masalah, pas anaknya sakit, kan ibu yang kebawa perasaan ya, pikiran. Sampai dulu pas bulan pertama saya pergi ke Mesir. Saya pergi ke Mesir itu menjelang Ramadan. Berangkat ke Mesir. Gak lama kemudian masuk bulan Ramadan. Terus lebaran, biasanya di masjid kampung saya itu yang takbir lebaran tuh selalu saya. Jadi saya udah habis subuh pulang ke rumah sebentar mandi langsung balik lagi ke masjid takbir. Udah rutin aja tiap tahun pokoknya saya takbir. Tahun itu, tahun pertama saya pergi ke Mesir dan gak takbir. Sehingga pas ibu berangkat ke masjid dengar yang takbirnya beda. Itu ibu udah baper duluan dari sejak di jalan. Udah nangis. Sampai di masjid kan di depan masjid tuh, bukan di dalam masjid sholatnya. Di lapangan depan masjid ibu tuh nangis panjang sampai tetangga-tetangga juga pada nenangin, ngehibur. Kenapa ibu baper? Ibu baper karena mikirin kita di sana lebaran pasti di rantau beda sama di rumah. Di rumah ada opor, ada lontong, ada segala macam. Jadi bapernya ibu itu justru karena mikirin perasaan anaknya. Karena kasihan kepada putranya. Dan kurang lebih seperti itulah bapernya Nabi. Karena mikirin umatnya, karena mikirin nasib umatnya, karena mikirin gimana keadaan umatnya nanti di akhirat. Kurang lebih kayak gitu. Jadi baper. Dan ini sesuatu yang kayaknya terjadi dalam kehidupan kita sering. Walaupun nanti kita coba bedain bapernya kita sama bapernya Nabi itu masih beda. Kan Nabi itu 24 jam hidupnya itu semuanya berpahala ya. Bapernya aja berpahala. Nah kita bisa nggak baper kayak gitu ke orang lain? Baper fisabilillah nih. Bapernya karena kasihan teman kita yang dulu teman main bareng, teman mungkin pernah nakal bareng segala macam. Nah sekarang kita alhamdulillah dikasih hidayah sama Allah pengen belajar. Memperbaiki diri belum benar tapi udah mau memperbaiki diri. Kasihan sama teman kita bukan malah benci. Makin mereka kayak ngedebat kita, ngejelekin kita, ngejauhin kita. Kita makin kasihan. Akhirnya dengan baper itu kita jadi ngemodal banget buat doa. Ya Allah kasihan teman saya yang itu. Dulu kita bareng-bareng sering ninggalin sholat. Bareng-bareng mungkin hidupnya sia-sia. Selamatkan dia ya Allah. Ini bapernya Nabi SAW tuh kualitasnya kayak gitu. Walaupun tetap kalau kita manusia biasa kadang bapernya baper egois.
pengen dihargai, pengen dimenangkan, pengen diprioritaskan, pengen dianggap, pengen gitu-gitu.